Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel Papa aku. Terima kasih. Muah. Oh baby, you are my shining star. 그대만 보여요. 그대만 들려요. Setelah ciuman pertama Sunkyuk yang mendadak, akhirnya Sunkyuk harus berada di rumah sakit karena pingsan. Saat tersadar dan teringat ciuman pertamanya dengan Osol, Sunkyuk langsung muntah-muntah. Sekretarisnya menanyakan apa penyebab dirinya pingsan, namun Sunkyuk tak menjawabnya dengan jujur dan beralasan karena kotoran burung ia menjadi pingsan. Tak lama setelah sekretarisnya pergi, datanglah Osol yang mengejutkannya. Osol yang khawatir menanyakan kondisinya karena pingsan akibat ciuman dari Osol. Namun Sunkyuk memarahi Osol karena sebuah ciuman adalah hal yang menjijikkan menurut Sunkyuk. Tentu hal itu membuat Osol tersinggung disebut jijik. Namun Osol sedikit malu ketika mengingat ciumannya dengan Sunkyuk. Tetap saja Sunkyuk terus mengomel tentang ciuman yang bisa menyebabkan berbagai macam bakteri dan penyakit. Sampai-sampai Osol dijuluki koloni bakteri. Beruntung sekretarisnya datang dan mereka berhenti berdebat. Sekretarisnya juga bingung dengan ekspresi mereka berdua. Di depan minimarket, dengan kesal Osol mencari sebuah artikel tentang ciuman. Kemudian Osol menceritakan rasa malu, sakit hati yang bercampur dalam perasaannya. Juyeon masih tak mengerti maksud dari perkataan Osol. Juyeon terkejut saat Osol berkata dia mencium Sunkyuk. Bahkan Juyeon sampai mengira mereka tidur bersama. Setelah mendengar penjelasan Osol dan alasan Osol mencium Sunkyuk karena ada dojin, Juyeon memuji Osol yang gila tapi keren. Namun setelah itu Juyeon kecewa karena setelah Osol dan Sunkyuk ciuman, Sunkyuk langsung pingsan. Sementara Osol masih kesal atas perkataan Sunkyuk yang menyebutnya kotor. Saat di kamar mandi secara tak sadar, Sunkyuk teringat ciuman pertamanya. Namun saat ia tersadar, Sunkyuk langsung menggosok giginya dengan kesal. Mengingat Sunkyuk sudah menjaga kebersihan bibirnya selama 29 tahun. Dan semua itu ternoda oleh bibir Osol. Saat sampai di rumah, ayah sudah bersiap untuk bekerja. Padahal nyatanya ayah telah dipecat. Namun sampai sekarang ayah tak memberitahu Osol dan Odol. Osol yang khawatir mengikuti ayahnya yang sedang melakukan aksi protesnya di depan perusahaannya. Melihat sang ayah yang menderita karena memperjuangkan pekerjaannya, Osol datang menghampirinya dan mengajaknya pergi. Di sebuah kedai, ayah menceritakan keluh kesahnya dipecat dari pekerjaannya. Sebagai putrinya, Osol mencoba memberi semangat kepada ayahnya. Sejak insiden ciuman pertamanya dengan Osol, Sunkyuk melihat bayangan Osol muncul di depan cermin. Tak sengaja mereka bertemu di depan kantor. Suasana begitu canggung di antara mereka. Tak sengaja Sunkyuk memperhatikan bibir Osol yang seksi. Sesampainya di ruangannya, lagi-lagi bayangan Osol muncul di hadapannya. Sekretarisnya yang datang terkejut dengan tingkah aneh Sunkyuk karena Sunkyuk terus menjemprotkan disinfektan pada bayangan Osol. Osol dan teman kerjanya sedang menyirami tanaman. Namun karena Jaemin usil, akhirnya mereka malah saling siram air. Kesenangan mereka disaksikan oleh Sunkyuk. Namun Sunkyuk lebih fokus pada Osol yang menurutnya terlihat cantik. 멈추지 마요 둘둘쭉 짜릿하게 떨려와. Saat Osol mengejar Jaemin, tak sengaja Osol malah menyemprot Sunkyuk hingga basah kuyup. Karena kesal, Sunkyuk mengatai Osol lagi dengan kata-kata kotor.
Setelah berganti pakaian, sekretarisnya mengingatkan bahwa perkataan Sungkyuk sangat kasar terhadap Osol. Saat berjalan sambil memikirkan perkataan sekretarisnya, Sungkyuk melihat Osol yang sedang menangis sambil curhat dengan Juyeon. Saat Osol pergi, Sungkyuk melihat beberapa kertas milik Osol yang basah. Saat Osol kembali, Sungkyuk menanyakan kertas milik Osol. Osol menjelaskan bahwa itu adalah kertas sebum untuk membersihkan minyak di wajahnya. Ternyata Sungkyuk salah paham. Dia mengira Osol menangis karenanya. Tiba-tiba angin membuat kertas itu melayang dan menempel di dahi Sungkyuk. Tentu saja hal itu membuat Sungkyuk panik bukan main. Di rumahnya, Sungkyuk dengan kesal terus mencuci dahinya beberapa kali karena Osol. Bahkan saat Sungkyuk ingin membaca sebuah buku berwarna biru, malah mengingatkannya pada Osol. Sementara sekretarisnya menemui ibu Sungkyuk. Karena khawatir dengan sikap aneh dan kondisi Sungkyuk, sekretarisnya menyarankan agar Sungkyuk dipertemukan dengan murid dokter yang ada di Amerika, yang dulu merawatnya, dan sekarang murid dokter tersebut ada di Korea. Saat Osol pulang berbelanja, dia bertemu dengan seorang pria yang terlihat seorang dokter. Pria itu menanyakan rumah Mr. Choi. Tak lama kemudian Mr. Choi keluar. Di rumahnya yang tenang, mereka saling menanyakan kabar karena sudah lama tak bertemu. Dan terlihat Mr. Choi sepertinya seorang dokter psikiater. Osol masih penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Kemudian pria itu datang dan Osol langsung menanyakan tentang Mr. Choi. Pria itu mengatakan bahwa Mr. Choi memiliki gangguan kejiwaan. Osol sedikit terkejut mendengarnya, dan kemudian Mr. Choi keluar. Osol yang melihat tingkah anehnya mulai percaya dengan penyakit yang diderita Mr. Choi. Di kantor, sekretaris meminta Sungkyuk untuk menemui murid dari dokter yang merawatnya. Namun Sungkyuk menolaknya. Tetap saja sekretarisnya meninggalkan nomor telepon tersebut. Saat Sungkyuk pulang, ia melihat sepasang kekasih berciuman. Bahkan bus yang berhenti di sampingnya juga ada gambar berciuman. Tak hanya itu, monitor di gedung juga memperlihatkan pasangan kekasih berciuman. Dan tiba-tiba muncul bayangan Osol dan dirinya sedang berciuman. Karena merasa dirinya tidak baik-baik saja, Sungkyuk menghubungi murid dari dokternya. Dia menceritakan semua yang dia alami saat berhalusinasi tentang Osol. Dokter mengatakan hal itu disebabkan karena stres. Namun jika itu berkepanjangan, maka dipastikan Sungkyuk telah jatuh cinta. Esok harinya, Osol dengan sibuk membersihkan seluruh rumahnya. Mengingat karena hari ini adalah hari memperingati kematian ibunya. Dan saat itulah Osol berdandan sangat cantik untuk pergi ke makam ibunya setelah bekerja. Sesampainya di tempat kerja, semua memuji kecantikan Osol. Begitu juga dengan Sungkyuk yang langsung terpana oleh kecantikannya. Bahkan dengan gugup, Sungkyuk memujinya. 굉장히 엘레강스촌스럽네요. Kali ini, Osol dan teman-temannya bekerja untuk membersihkan koleksi action figure. Semua tampak berjalan begitu lancar. Saat Osol akan mengambil sabun, sebuah action figure terjatuh tepat di bawahnya. Saat itu, Osol tak menyadari ada action figure yang terjatuh. Karena saat itu, Osol sedang fokus melihat berita tentang bencana Jangan-dong 6 tahun lalu yang menyebabkan ibunya meninggal. Saat pemilik itu datang, dia malah menuduh Osol yang merusaknya, padahal itu adalah ulahnya sendiri. Akhirnya Osol harus menerima kemarahan dari Sungkyuk. Sebagai tim, mereka mencoba membantu Osol. Namun Osol tak ingin teman-temannya menderita. Ia memilih bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Sungkyuk juga memarahi Osol dan juga kehidupan cintanya. Ia juga mengomentari make up Osol yang menurutnya untuk merayu para klien. Osol hanya bisa menahan amarah dan juga kesedihannya karena perkataan Sungkyuk padanya. Osol juga harus menerima kenyataan bahwa dia harus dipecat dari pekerjaannya. Terlihat Osol mengunjungi makam ibunya dengan rasa kesedihannya. Kemudian dia tersadar ada sebuah botol yogurt di makam ibunya. Osol segera berlari mencari siapa yang mengunjungi makam ibunya. Ternyata Mr. Choi dengan misterius mengunjungi makam ibunya Osol. Saat Osol sedang di tangga, Mr. Choi datang menghampirinya. Mereka bercerita satu sama lain. Osol juga menceritakan kisah tentang ibunya yang selalu memberikan yogurt padanya.
Sunkyuk dan sekretarisnya sibuk mencari pengganti action figure. Setelah menemukannya, sekretarisnya bercerita tentang Osol yang berdandan cantik hari ini hanya untuk mengunjungi makam ibunya. Di rumah, Sunkyuk merenungkan perkataannya pada Osol. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta maaf pada Osol. Tanpa sengaja, Sunkyuk bertemu Mr. Choi dan Osol di jalan. Sunkyuk mengingat Mr. Choi sebagai pria cabul. Akhirnya karena tak mau ribut, Osol meminta Mr. Choi pergi. Sekarang Osol dan Sunkyuk berada di sebuah taman. Suasana menjadi sangat canggung. Kemudian Osol membuka obrolan. Sunkyuk yang grogi beralasan menemui Osol karena uang action figure. Namun Sunkyuk juga meminta maaf dan meminta Osol untuk kembali bekerja. Tak hanya itu, Sunkyuk juga mengetahui fakta tentang kaki Osol yang terluka karena kekerasan yang dilakukan kliennya. Saat Sunkyuk pergi, dia melihat Osol yang begitu perhatian pada seekor kucing liar. Hal itu membuat hati Sunkyuk tersentuh. Esok harinya di kantor, Sunkyuk memberikan action figure pengganti kepada kliennya. Namun, Sunkyuk merasa kurang puas karena klien tersebut melakukan kekerasan kepada Osol yang tak bersalah dan akan menuntut klien tersebut. Dengan ketakutan, klien itu meminta maaf padanya dan mengakui kesalahannya. Namun, Sunkyuk menyuruh klien itu meminta maaf pada Osol. Setelah itu, terlihat Osol sedang membersihkan jam dinding di luar. Sunkyuk dan sekretarisnya datang dan menanyakan kondisi kakinya. Namun tak sengaja, Osol malah terjatuh. Dengan spontan tanpa memikirkan apapun, Sunkyuk langsung menangkap Osol. Saat itu, Sunkyuk mengingat perkataan dokternya yang ternyata adalah Mr. Choi yang mengatakan kondisi Sunkyuk bisa sembuh karena cinta. Sekretarisnya pun terkejut karena untuk pertama kalinya Sunkyuk memegang Osol yang kotor tanpa terjadi apapun padanya. Namun karena sebuah handuk, Sunkyuk langsung pingsan. Oh baby, you are my shining star. 그대만 보여요, 그대만 들려요. Baby, you are my everything. Di depan minimarket, Jaemin menceritakan tentang penyakit yang diderita Sunkyuk, yang fobia terhadap kuman. Sementara Sunkyuk sudah tersadar dari pingsannya. Sekretarisnya tak menduga bahwa Sunkyuk akan menangkap Osol. Di luar, sekretarisnya menceritakan kejadian yang dialami Sunkyuk. Esok harinya, ibu menemui Osol untuk memastikan kebenarannya. Di sebuah kafe, Osol merasa sedikit jengkel karena ibu Sunkyuk tak mau berbicara langsung padanya, melainkan dengan perantara sekretarisnya. Sementara Sunkyuk harus menerima lengannya diperban karena menolong Osol. Tak sengaja, dia bertemu dengan sekretaris ibunya. Akhirnya sekarang Osol berbicara dengan ibu Sunkyuk yang penasaran seperti apa wanita yang diselamatkan oleh Sunkyuk, karena baginya itu adalah sebuah kemajuan bagi anaknya. Namun sang ibu melarang Osol untuk menyukai Sunkyuk. Tentu Osol menyangkal karena perasaan seseorang tak ada yang tahu, bisa cinta bisa tidak. Tepat saat itu Sunkyuk datang dan memarahi ibunya karena merendahkan Osol. Ibu langsung meminta maaf pada Osol. Di luar, Sunkyuk mengingatkan Osol karena terlambat bekerja. Sunkyuk juga menolak memberi tumpangan pada Osol. Osol juga merasa kesal karena ulah ibu Sunkyuk yang membuatnya terlambat. Namun, Sunkyuk tak mau mendengar alasan Osol. Saat Osol mengeluh, dia melihat luka di tangan Sunkyuk karena menolongnya. Sunkyuk juga teringat momen saat menolong Osol dan tak terjadi apapun padanya. Maka Sunkyuk mencoba memastikan dirinya untuk menyentuh Osol. Namun, semua gagal karena bus datang di saat yang kurang tepat. Kini Sunkyuk sedang berkonsultasi dengan Mr. Choi mengenai insiden yang dialami oleh Sunkyuk. Sunkyuk masih tidak percaya pada dirinya karena telah jatuh cinta pada Osol. Maka Mr. Choi menyarankan Sunkyuk untuk melakukan tes, di mana Sunkyuk harus mencoba memegang seseorang atau benda apapun. Dengan berjalan mengendap-endap, Sunkyuk masuk ruangan karyawannya.
Di sana, Sungkyuk mencoba memberanikan diri untuk menyentuh gelas milik karyawannya. Namun, ia masih ketakutan. Saat itu karena terkejut mendengar karyawannya datang, Sungkyuk mengambil gelas dan bersembunyi. Ternyata gelas yang Sungkyuk ambil adalah milik Osol. Osol yang kehilangan gelasnya masih terus mencarinya. Karena sebuah tutup botol milik Yongsik, persembunyian Sungkyuk terlihat. Dengan gugup, Sungkyuk beralasan sedang mengecek ruangan itu yang kotor sambil berjalan pergi membawa gelas milik Osol. 과자 부스러기! 무시무시하지? Malam hari, Osol dan Mr. Choi saling berbagi rahasia, di mana Osol mengakui pekerjaannya sebagai pembersih. Mr. Choi juga membagi rahasia bahwa dirinya sudah lama menyukai seseorang, namun sampai sekarang dirinya belum berani mengungkapkannya. Ternyata wanita yang disukai Mr. Choi adalah Osol. Saat itu Mr. Choi masih sebagai mahasiswa yang bekerja paruh waktu di pembangunan yang menyebabkan ibu Osol meninggal. Osol yang masih menjadi siswa SMA menghampirinya dengan sebotol yogurt. Karena hal itulah Mr. Choi jatuh cinta pada Osol sampai sekarang. Sungkyuk masih tidak percaya dirinya membawa gelas milik Osol sampai ke rumahnya. Saat menonton sebuah acara TV yang membahas tentang cinta, Sungkyuk sedikit tersadar. Namun karena hati dan pikirannya tidak sinkron, Sungkyuk tetap mengelak dirinya jatuh cinta pada Osol. Sampai-sampai bayangan Osol muncul di acara televisi tersebut. 당신은 지금 사랑에 빠진 겁니다. Esok paginya, karena acara TV tersebut membuatnya tak bisa tidur. Bahkan saat sampai di kantor, dirinya mengeluhkan acara TV tersebut. 대표님, 어제 혹시 TV 보셨어요? 안 봤어! 그딴 걸 왜 봐? Saat Sungkyuk membersihkan meja, datanglah Osol. Namun, Sungkyuk mengira itu hanya halusinasinya saja. 당신은 지금